tentang kehilangan. Ya, kehidupan ini itu kan apa ya? Ya tadi ya, tidak ada yang abadi, tidak yang permanen, semuanya itu berubah, dinamis. Kita di sini hanyalah pinjaman, apapun itu apa namanya sih, bukan milik kita gitu ya. Jadi kehilangan itu bagaimana cara menyikapinya, kita perlu merubah pola pikir kita dulu ya, bahwa ketika kita kehilangan itu artinya kita akan mendapatkan pengganti yang baru. Artinya yang lama itu, yang hilang itu sudah tidak berfungsi lagi, sudah tidak berguna lagi, sudah tidak selaras lagi, sudah tidak pas dengan apa yang kita butuhkan saat ini, sudah waktunya berganti. Maka biasanya semesta ya, atau ilahi atau Tuhan itu akan berbuat sesuatu ya, yang menghilangkan sesuatu yang ada di kehidupan kita untuk menggantikan dengan hal yang baru, yang lebih tepat. Hai, apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman semuanya dalam keadaan baik, sehat dan juga bahagia. Ketemu lagi dengan Sinta di sini. Seperti biasa, di sini saya ingin berbagi pengetahuan dan juga pengalaman seputar spiritual dan kaitannya dengan kesehatan mental. Kali ini saya ingin berbagi tentang pengalaman saya sendiri ya, 7 pelajaran terkait dengan pertumbuhan diri ya. Ini hasil dari perjalanan spiritual ya, setelah mengalami spiritual awakening. Apa saja? Kita langsung saja di poin yang pertama. Nah, yang pertama adalah bahwa ya, perasaan itu adalah seperti awan. Dia itu perasaan yang kita rasakan ya, itu tidak mendefinisikan diri kita yang sebenarnya. Bahwa emosi adalah energy in emotion ya. Dia itu bergerak. Karena bergerak jadi dia tidak permanen, dia hanya sementara, dia berubah seperti itu. Jadi apapun yang kita rasakan kita sikapi bisa disikapi dengan lebih santai juga gitu, lebih santai, lebih tenang ya. Dengan cara bagaimana? Nah, saya pernah membagikannya di video sebelumnya, yaitu terkait dengan jurnal reflektif ya. Bagaimana cara kita mengontrol emosi kita dan juga merilisnya supaya tidak menjadi penyakit dan berdampak negatif pada diri kita sendiri. Nah, yang kedua adalah tentang keraguan-raguan. Nah, keraguan ini dalam hal apa? Dalam menjalani sesuatu, dalam menghadapi sesuatu. Nah, keraguan-raguan ini kan diawali atau didasari dari bisa jadi ketidaktahuan, ketidakjelasan, tidak paham ya, tidak mengerti, tidak tahu, dan itu membuat kita jadi ragu-ragu ketika kita ingin bertindak atau ingin melakukan sesuatu. Nah, bagaimana untuk mengatasi keraguan-raguan tersebut adalah dengan kita mencari tahu, dengan kita memahami masalahnya, problemnya, ilmunya gitu ya. Jadi kita paham dulu ya, kita mengerti dulu, kita tahu dulu. Nah, setelah itu akan timbul rasa percaya diri, atau tidak ada lagi keraguan-raguan karena kita yakin dengan landasan pengetahuan kita, dengan landasan ilmu yang sudah kita dapatkan. Kemudian yang ketiga yaitu ketakutan. Nah, ketakutan juga ini termasuk banyak ya yang menghinggapi orang-orang ya. Nah, saya sendiri pernah merasakan ya, ini serba kayak apa ya, takut ya. Selain ragu-ragu tadi, takut
Takut adalah perasaan ya, salah satu dari perasaan. Dia seperti awan tadi ya, dia seperti bayangan. Maka ketakutan itu perlu kita hadapi, dan tantangan terbesarnya itu di awal. Ketika kita berani di awal, selanjutnya yaitu ketakutan akan sirna. Jadi obatnya ketakutan ya tidak ada lain kecuali keberanian untuk melangkah, untuk bertindak, untuk mengambil keputusan. Itu yang ketiga, yaitu ketakutan. Selanjutnya yang keempat yaitu, nah ini mirip dengan keraguan-raguan ya. Kalau keraguan tadi itu lebih pada keputusannya atau tindakannya ya. Kalau ini adalah pada orangnya, yaitu tidak percaya diri atau kurang percaya diri. Nah, apa yang membuat kita tidak percaya diri? Nah, ini kan setiap orang berbeda-beda. Ada yang karena merasa rendah diri, ada yang merasa kurang, ada yang overthinking dan sebagainya. Otak kita itu kan dirancang untuk berada di zona nyaman ya. Nah, inilah yang membuat kita ini jadi nggak percaya terhadap sesuatu yang baru, sesuatu yang belum pasti, sesuatu yang yang berbeda dari diri kita yang biasanya gitu. Nah, maka untuk tadi percaya diri ya, supaya untuk memunculkan rasa percaya diri, yakin bahwa kita itu mampu, kita mempunyai tim, kita mempunyai spirit ya, kita mempunyai diri sejati kita yang murni, yang kuat, yang abadi, yang kompeten, yang bisa menjangkau apa-apa yang kita tidak yang tadi ya kita takuti gitu. Jadi sadari bahwa ya sudah, kita itu cukup, kita itu mampu, kita apa adanya memang diberi kemampuan itu ya, yakin akan spirit ada di diri kita. Nah, itu akan membuat kita jadi yakin ada kekuatan yang lebih besar, yang lebih tinggi daripada kita, yang akan membantu kita, yang akan membimbing kita. Jadi ya itu ya, cara mengalahkan kepercayaan cara meningkatkan kepercayaan diri, dan itu versi saya. Nah, kemudian yang berikutnya yaitu tentang kehilangan. Ya, kehidupan ini itu kan ya tadi ya, tidak ada yang abadi, tidak yang permanen, semuanya itu berubah, dinamis. Kita di sini hanyalah pinjaman, apapun itu bukan milik kita gitu ya. Jadi kehilangan itu bagaimana cara menyikapinya, kita perlu merubah pola pikir kita dulu ya, bahwa ketika kita kehilangan itu artinya kita akan mendapatkan pengganti yang baru. Artinya yang lama itu, yang hilang itu sudah tidak berfungsi lagi, sudah tidak berguna lagi, sudah tidak selaras lagi, sudah tidak pas dengan apa yang kita butuhkan saat ini. Sudah waktunya berganti. Maka biasanya semesta ya, atau ilahi, atau Tuhan itu akan berbuat sesuatu ya, yang menghilangkan sesuatu yang ada di kehidupan kita untuk menggantikan dengan hal yang baru, yang lebih tepat, yang lebih baik, yang terbaik. Dengan begitu jadi tidak kayak yang sedih banget ataupun gimana, nggak, biasa aja gitu ya, karena namanya kehidupan itu selalu berganti, tidak itu melulu ya. Sesuatu yang sudah rusak perlu diganti dengan yang baru. Nah, selanjutnya setelah kehilangan yaitu kemelekatan. Nah, ini juga termasuk yang menggerogoti saya, yang menjangkiti saya sebelum spiritual awakening ya, sebelum sadar ketika masih tertidur ya. Nah,
Yang paling radikal ini ya, kemelekatan pada diri sendiri yang lama, pada identitas yang lama, pada pada energi ataupun misalnya manusia, kemudian kemelekatan pada momen atau kenangan, kemelekatan pada harta benda ya, pada situasi dan kondisi dan sebagainya. Nah, padahal tadi kehidupan itu ya berubah dan pinjaman. Kita ini di sini cuma wayang ataupun aktor. Jadi ya kalau kita maunya melekat terus ya, padahal itu sudah waktunya berlalu, episodenya sudah waktunya berganti, maka yang ada adalah rasa sakit, kesengsaraan, penderitaan. Kita memaksakan diri kita untuk melawan arus kehidupan, melawan skenario yang sudah ditetapkan itu ya. Jadi bisa babak belur guys. Daripada babak belur, lebih baik ya lepaskan yang membuat kita berat dan kita maju lagi, kita melangkah lagi. Selanjutnya yaitu, nah ini juga ya pelajaran yang sebelumnya saya belum dapatkan dan sekarang saya merasakan manfaatnya, yaitu hidup di saat ini, hadir di saat ini, merasakan apa yang kita hadapi saat ini, menjalani sepenuhnya, bersyukur ya. Nah ini rasanya itu beda, rasanya itu lebih nikmat, meskipun ya kondisinya itu tidak baik-baik saja ya. Kan hidup itu nggak selalu enak ya, kadang juga ada nggak enaknya gitu. Tapi ketika hadir di saat ini itu akan lebih ringan, lebih rileks, lebih percaya, lebih damai ya. Meski keadaan di luar kita itu rasanya mungkin seperti seolah berantakan ataupun seolah tidak stabil atau ya tidak enak gitu ya. Yang penting kan di dalam diri kita, ya enggak guys? Nah, itu jadi hidup di saat ini, menikmati momen saat ini, hadir sepenuhnya. Nah, itu pelajaran yang keberapa tadi ya? Dan yang terakhir adalah jika kita ingin mengubah entah orang lain atau keadaan ya, nah ya kita tidak bisa merubahnya secara langsung terhadap yang di luar diri kita, tetapi kita harus merubah diri kita, merubah bagian dari diri kita sendiri. Apa yang perlu dirubah itu mulai dari pikiran kita, perasaan kita, lalu ke tindakan kita. Nah, kehidupan yang kita alami hanyalah refleksi ataupun cerminan dari apa yang ada di dalam diri kita. Jadi dari apa? Pikiran kita, perasaan kita, dan juga keadaan batin kita. Nah, itulah pelajaran yang saya rasakan, yang saya dapatkan setelah spiritual awakening ya. Ini masih banyak lagi guys, tapi itu yang ingin saya sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih yang sudah menyimak pembahasan dari awal sampai akhir. Salam sehat, bahagia untuk kita semuanya. Sampai ketemu di video berikutnya. Dah.